Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4 sopan, berjumpa kembali dengan Pak Herman di pelajaran agama Islam. Nah baik, untuk yang sekarang kita akan membahas sesuatu yang teramat sangat penting, yaitu adalah amanah. Baik teman-teman, apakah amanah itu? Nah untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan cerita berikut ini ya. Nah baik teman-teman, sudahkah teman-teman memesan sesuatu, misalkan memesan makanan atau orang tua kalian memesan barang-barang ya melalui GrabFood atau diantar melalui paket. Nah, tahukah kalian bahwa si pengantar paket itu atau bisa jadi GrabFood gitu ya, dia harus orang yang amanah. Karena apa? Karena kalau tidak amanah bisa jadi paket yang diantarkan tidak disampaikan kepada si pemesannya atau kepada orang tua kalian di rumah. Dan bisa jadi kalau orang yang tidak amanah, ya, dia bisa melihat tuh barang-barangnya. Nah ketika ada barang yang berharga, dia ambil atau dikurangi gitu ya teman-teman ya. Nah itu salah satu contoh profesi yang harus mengedepankan sifat amanah. Nah kembali lagi, apa sih amanah itu teman-teman? Nah baik, amanah itu artinya dapat dipercaya ya. Jadi amanah itu berhubungan dengan tanggung jawab dan kepercayaan orang lain ya. Semakin dia bersifat amanah, maka akan semakin orang percaya sama dia. Nah gitu ya teman-teman. Nah selain itu juga amanah berhubungan erat dengan sifat jujur dan tanggung jawab. Jadi orang yang amanah pastilah orang yang jujur dan orang yang bertanggung jawab teman-teman. Gitu ya. Baik, sekarang mari kita lihat apa sih contoh dari sikap amanah tersebut. Nah, yang pertama contoh buat kalian adalah amanah dari orang tua kalian. Apa sih amanah dari orang tua kalian? Yang pertama, nah kalian disekolahkan dengan baik ya oleh orang tua kalian, maka amanah yang harus dijaga adalah rajin belajar, rajin mengerjakan tugas-tugas, kemudian rajin membuat daftar-daftar pekerjaan dari sekolah sehingga amanah yang kalian embankan dari sekolah bisa terlaksana dengan baik ya. Itu amanah dari orang tua. Amanah dari Tuhan kepada kalian pasti ya menjaga sholat gitu kan, terus membantu orang tua, itu juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi? Nah, karena kalian adalah pelajar, berarti kesehariannya di sekolah. Amanah dari sekolah adalah apa? Ketika masuk kelas misalkan ya, mudah-mudahan ini pandemi ini cepat berakhir dan kita kembali lagi ke sekolah. Nah, amanah di sekolah apa? Menyapu kelas, yang membersihkan kelas, daftar piket kan sudah ada tuh. Nah, jalankan daftar piket itu. Nah, itu menjaga amanah dari sekolah. Apalagi sih amanah itu contohnya? Nah, contohnya adalah ketika teman kalian menitipkan pesan, misalkan pesan atau barang untuk disampaikan kepada seseorang. Nah, itu harus kalian jaga dengan baik ya. Jangan dibocorkan kepada orang yang tidak berhak, karena kalau itu kalian lakukan berarti kalian tidak amanah gitu. Baik teman-teman, apa sih keuntungan amanah itu? Yang pertama sudah jelas, ketika kita bersifat amanah, kita akan dipercaya sama orang lain. Terus itu juga salah satu jalan menuju kesuksesan teman-teman gitu ya. Nah yang ketiga, kalian pasti akan banyak teman dong ya, disenangi orang, banyak teman ya. Itu salah satu keuntungan dari sifat amanah yang bisa teman-teman ini ya lakukan dan harus ada dalam diri kita sebetulnya. Nah tadi sudah disebutkan contoh-contohnya, terus juga manfaatnya. Nah mudah-mudahan dengan contoh dan manfaat ini bisa kalian ambil hikmahnya, ambil pelajarannya ya tentang bagaimana seseorang itu harus mempunyai sikap amanah. Gitu teman-teman ya. Oke? Baik teman-teman, yang kedua di pelajaran agama Islam ini adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah teman-teman tahu kan bahwa kita sebagai seorang anak, sebagai seorang murid juga harus patuh ya sama orang tua dan sama guru ya. Itu juga Allah cantumkan dalam surat Luqman ya, surat Luqman ayat ke-14. Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Itu ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun.
Nah, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kembalimu. Nah, itu di surat Luqman sudah dijelaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, apa sih contoh kita menghormati dan patuh kepada orang tua, teman-teman? Nah, yang pertama, kalian bisa lihat ya, di HC mungkin bisa dipelajari. Yang pertama, patuh apabila orang tua kalian minta tolong, ya, tidak berkata tidak berkata tidak menolak, tapi patuh, ya. Yang berikutnya, rajin sholat, ya, rajin belajar, itu juga salah satu sikap hormat kita kepada orang tua. Kemudian berikutnya, membantu pekerjaan rumah sebisanya. Apa yang bisa kalian lakukan? Menyapu, mengepel, cuci piring, minimal kalian membereskan tempat tidur kalian, itu juga sudah membantu, ya, membantu orang tua kalian gitu. Nah, kemudian selalu ingat akan nasihat-nasihat yang diberikan orang tua kita, ya, termasuk orang tua kalian. Harus ingat karena nasihat dari orang tua itu sangat berharga. Ingat baik-baik, ketika kita melawan nasihat orang tua pasti akan ada dampak negatif pada diri kita. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi, ya. Gitu. Nah, berikutnya apa sih hormat dan patuh kepada guru? Contohnya seperti apa? Baik, yang pertama teman-teman bisa lihat ketika datang kalian salim, ya, menyapa guru itu, terus bilang assalamualaikum, itu juga salah satu hormat, ya, kepada guru. Nah, kemudian ketika guru memberi pelajaran, kalian mendengarkan dengan baik, ya, tidak ngobrol, tidak main-main sendiri, tidak sibuk sendiri, tapi mendengarkan. Kan dengan mendengarkan maka ilmunya akan masuk gitu, ya. Nah, kemudian ketika guru minta tolong, nah, kalian berkewajiban untuk memenuhi permintaan guru itu selama permintaan guru itu adalah hal yang baik. Misalkan minta tolong nih, seorang guru minta tolong, hey, tolong ya kasih map ini atau kasih buku ini ke guru A, misalkan, ya, adanya di kantor. Nah, itu karena hal yang baik dan kalian juga tidak sibuk, maka tidak ada salahnya, ya, membantu seorang guru, karena setiap langkah, setiap apa yang dilakukan itu menjadi penggugur dosa kalian dan bisa mengangkat derajat kita, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalani perintah dari guru kita. Oke? Itu teman-teman, ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Selebihnya bisa kalian lihat apa aja di home challenge yang ke-11 di halaman 14, ya. Home challenge yang ke-3 maksudnya di halaman 14. Oke? Gitu, ya, teman-teman, ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.